Bab 270, Cerita Sampingan, Selingan 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Mereka menggerogoti daging. Itu mungkin agak kurang matang. Setiap kunyahan menghasilkan tetesan darah merah tua mengalir di dagu mereka, dan dagingnya sangat keras sehingga membuat rahang mereka sakit hanya untuk memakannya. Dagingnya bukan daging hewan biasa, itu adalah daging iblis. Meskipun itu bukan sesuatu yang orang waras akan nikmati, itu tidak sepenuhnya tidak enak. Selama bertahun-tahun, makanan seperti itu telah menjadi hal biasa. Dengan membersihkan kekuatan kegelapan, yang mematikan bagi manusia biasa, dari daging iblis menjadi bisa dimakan, meskipun masih tidak menggugah selera. Mereka telah mempelajari berbagai metode untuk meningkatkan rasa daging iblis, tetapi kali ini mereka memilih untuk tidak menggunakan resep khusus. Dengan waktu dan sumber daya yang terbatas, mereka tidak dapat menikmati proses memasak yang rumit. Namun, ini tidak berarti mereka harus puas dengan daging hambar, jadi mereka menambahkan beberapa bumbu sederhana seperti garam, merica, dan lainnya untuk meningkatkan rasa makanan mereka. Sebagian besar rempah-rempah mereka telah diambil dari setan. Bukannya tanah di sini benar-benar tanpa barang untuk konsumsi manusia. Bahkan, setan memiliki budaya mereka sendiri ketika datang ke makan gourmet. Meskipun bahan-bahan yang mereka gunakan sangat berbeda, ada beberapa bahan dan rempah-rempah yang cocok untuk selera manusia dalam campuran, banyak bagi manusia untuk digunakan. Apakah itu baik? Tidak, ini cukup menjijikkan, tidak terlalu cocok untuk diminum. Terlepas dari itu, kamu terus meminumnya. Sudah lama sejak kita menemukan alkohol manusia, bukan alkohol untuk setan. Nah, Anda tidak bisa benar-benar menyebut ini alkohol. Ini pada dasarnya sampah, dan tidak memiliki kedalaman. Hanya air yang kuat. Meski begitu, kami diberi sebagai hadiah, jadi bukankah seharusnya aku merasakannya? Orang itu menggerutu sambil mengisi ulang gelas mereka. Meskipun keadaan mereka tidak menguntungkan, ada 5 gelas minum berhias mewah di tanah. Ini adalah kenang-kenangan dari petualangan sebelumnya, digunakan kembali untuk acara-acara khusus. Gelas-gelas itu diisi sampai penuh dengan cairan keruh yang kental. Baiklah, kalau begitu, mari kita bersulang, kata Anise Sliwood. Sebagai peminum yang rajin, dia memimpin dan mengangkat gelasnya tinggi-tinggi ke udara. Meskipun hanya gelas, rasanya berat, mungkin karena cairan padat yang mengisinya. Mereka telah memperoleh alkohol dari trio ksatria yang mereka temukan beberapa hari sebelumnya. Jelas bahwa itu mereka telah menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar, tetapi mereka telah menemukan kabut hitam. Hanya 3 anggota kelompok mereka yang selamat dari pertempuran. Atau lebih tepatnya, pembantaian. Mereka tidak memiliki roh apapun dan benar-benar kehabisan tenaga ketika mereka mencoba melarikan diri dari daerah itu dan kembali ke rumah. Mereka telah dengan jelas menyatakan keinginan mereka untuk melarikan diri dari Devil Dome dan kembali ke kampung halaman mereka, jauh dari tempat neraka ini. Sayangnya, keinginan mereka kemungkinan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Meskipun ketiganya telah dirawat, tidak ada yang bisa dilakukan tentang semangat mereka yang hancur. Jika 3 ksatria yang kalah dan putus asa bisa keluar dari tempat ini, itu tidak akan disebut Devil Dome di tempat pertama. Iklan oleh Pub Future. Saya berdoa agar Anda kembali dengan selamat ke kampung halaman Anda. Pada saat-saat seperti inilah Anise benar-benar merasa seperti orang suci. Dia telah berdoa untuk para ksatria yang kalah dengan senyum baik hati dan meratapi teman-teman mereka yang telah meninggal. Selain itu, dia telah menyembuhkan luka mereka juga. Alkohol berasal dari ketiga ksatria ini, dan sementara mereka tidak secara eksplisit mengatakan mengapa mereka membawanya, mudah untuk menyimpulkan niat mereka. Sudah jelas bahwa itu tentara yang kalah telah merencanakan untuk mengakhiri hidup mereka dengan meminum minuman keras yang kuat begitu ketakutan dan keputusasaan menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Begitulah cara para ksatria menemukan kelompok mereka. Terus terang, itu bukan pertemuan yang tidak biasa. Kelompok mereka telah mengalami terlalu banyak situasi serupa. Itu sampai-sampai menjadi sulit untuk melacak pertemuan. Mereka sudah terlalu dalam untuk melarikan diri, tetapi untuk beberapa alasan. Orang-orang telah memutuskan untuk melarikan diri. Beberapa orang yang selamat berduka atas kematian teman-teman mereka, dan ada seluruh pasukan berbalik atas keputusan komandan mereka yang bijaksana. Mereka telah melihat ksatria dan tentara yang mengenakan baju besi tua penyok dan dipersenjatai dengan senjata retak dan tak berujung. Beberapa telah mengenakan banyak tag pertempuran, yang beberapa adalah peninggalan rekan-rekan mereka dan yang lainnya medali buatan sendiri, di pergelangan tangan mereka atau di leher mereka. Pada akhirnya, mereka gagal melihat misi mereka sampai akhir dan memilih untuk mundur. Diliputi oleh rasa takut dan putus asa, mereka telah membuat keputusan untuk meninggalkan pencarian mereka untuk menyelamatkan dunia dan malah kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Itu tidak adil untuk menyalahkan mereka. Faktanya, tidak ada yang benar-benar bisa menyalahkan mereka atas keputusan mereka. Namun, banyak prajurit yang kalah yang mereka temui merasa malu pada diri mereka sendiri dan takut disalahkan. Namun, mereka juga memegang harapan ketika mereka bertemu dengan kelompok itu. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kelompok harus mengatur ekspresi wajah mereka dan memastikan postur mereka lurus. Mereka harus menunjukkan penampilan yang tegas dan santai, yang berteriak,
kami baik-baik saja, dan kami tidak takut atau putus asa. Mereka harus menghadirkan front kepercayaan mutlak. Kelompok 5 telah menjadi simbol harapan bagi semua orang yang mereka temui. Tatapan tulus dari orang-orang yang mereka temui dan rasa hormat yang mereka terima membuat mereka merasa seperti mereka membawa beban dunia di pundak mereka. Permintaan berulang yang mereka dengar selalu sama, tolong kalahkan Raja Iblis, dan tolong selamatkan dunia. Berat. Ketika kelompok itu melakukan perjalanan lebih dekat ke jantung Devil Dome, beban yang mereka tanggung menjadi semakin menindas. Setiap pertemuan yang mereka alami dengan mereka yang melarikan diri atau telah dikalahkan menambah beban-beban mereka yang sudah berat. Sienna Merdain membuka bibirnya yang mengerutkan kening dan membawa gelas itu ke mulutnya. Alkohol yang kuat meluncur ke tenggorokannya dengan mudah yang mengejutkan tetapi meninggalkan residu lengket di belakangnya. Daging yang telah dia kunyah untuk apa yang terasa seperti keabadian tampaknya telah kehilangan semua rasa meskipun rempah-rempah yang menghiasinya. Hal yang sama berlaku untuk minuman keras. Itu kuat, tapi rasanya seperti tidak ada apa-apa. Sienna tahu mengapa, dia mungkin kacau di kepala. Sienna meletakkan gelasnya sambil mengunyah bibirnya. Rasanya seperti kotoran, bukan? Sienna mendengar suara dan mengepalkan tinjunya sebelum mengalihkan pandangannya ke sumbernya. Itu adalah Hamel Dinas, pria yang diperban, melambaikan gelasnya sambil berbaring di tanah. Rasanya tidak mempertimbangkan pasien. Adas manis, semua orang tahu kamu suka alkohol, tapi kamu tidak bisa menyebutnya alkohol, kan? Lanjut Hamel. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, Hamel? Ini bukan alkohol. Meminjam kata-katamu, itu air yang rasanya seperti kotoran, jawab Anise. Betapa baiknya kamu mengatakannya. Untuk sesaat di sana, saya pikir Anda telah kehilangan akal sehat dan menawarkan ini sebagai alkohol, kata Hamel bercanda. Dia bertemu mata Sienna dan memberinya kedipan main-main dengan mata yang terlihat melalui perbannya. Sienna tertawa tanpa menyadarinya dan berpikir, benar-benar idiot. Dia tahu betapa perhatiannya Hamel. Tampaknya dia telah memperhatikan kerutan di wajahnya, meskipun itu hanya ada di sana sesaat. Aku menawarkannya padamu agar kita bisa mencicipinya bersama, tapi sepertinya kau tidak perlu pertimbangan, Hamel, kata Anise. Sebaliknya, saya akan mengatakan bahwa Andalah yang kurang pertimbangan. Bukan hanya alkohol ini tapi bubur ini juga, balas Hamel. Bukankah kau menjilat piringnya sampai bersih? Kata Anise. Yah, kamu memberikannya padaku, jadi aku harus memakannya, kan? Saya sudah tahu betapa buruknya keterampilan memasak Anda, kata Hamel. Dilihat dari seberapa fasih lidahmu, kamu pasti lebih baik sekarang, kan? Tanya Anise. Itu benar. Hamel menopang dirinya, tertawa ketika dia membuka perban dari wajahnya. Aku akan berpura-pura dan beristirahat, tapi aku tidak bisa karena betapa menyebalkannya alkohol dan bubur itu. Seperti yang Anda katakan, saya semua lebih baik, jadi mari kita berhenti dengan pertimbangan yang tidak perlu. Perban itu jatuh ke tanah, memperlihatkan wajah Hamel. Hanya sekitar setengah dari telinga kirinya yang compang camping yang tersisa, dan ada banyak bekas luka di wajahnya, termasuk satu tanda yang sangat dalam. Tatapan Sienna mendarat di bekas luka diagonal yang membentang dari ujung rahang kanan Hamel ke mata kirinya, berlanjut hingga dahinya. Bekas luka itu tampak segar, dan dia tahu itu baru ditimbulkan beberapa hari yang lalu. Begitu matanya melihat lukanya, Sienna merasakan jantungnya mulai berdegup kencang, dan dia tanpa daya mengeluarkan erangan tertahan saat dia menekan dadanya. Jangan khawatir tentang itu, kata Hamel, menatap Sienna. Dia hanya nyaris kehilangan matanya karena serangan yang menyebabkan bekas luka diagonal, yang sekarang menghiasi wajahnya, tetapi karena dia bereaksi dengan cepat, dia berhasil menghindari cedera yang lebih serius. Melihat ke belakang, dia menyadari bahwa mereka beruntung karena cederanya tidak lebih buruk. Gavit Linman, Kapten Black Fog, sangat kuat, sesuai dengan gelarnya sebagai Blade of Incarceration. Itu bukan salahmu, dan ini bukan pertama kalinya aku terluka, kan? Sienna, kamu dan aku hanya tidak beruntung. Siapa yang bisa membayangkan bahwa itu kita akan bertemu dengan Blade of Incarceration selama pengintaian? Kata Hamel meyakinkan. Seharusnya aku membawamu dan melarikan diri tepat waktu, Sienna menjawab dengan suara bergetar sambil terus menekan dadanya. Suaranya berkaca-kaca dan bergetar sebanyak jantungnya yang berdebar-debar. Kami berjuang karena kami tidak bisa melarikan diri. Jangan bicara tentang detail yang tidak berguna. Kami berdua selamat dengan hidup kami, kan? Kata Hamel. Sienna tidak terluka. Hamel telah mengambil barisan depan, seperti biasa. Dia tidak pernah ditugaskan untuk memimpin dalam kelompok prajurit mereka. Peran itu selalu jatuh ke tangan Hamel, Molon, atau Fairmouth, mereka akan bertarung dengan berani di garis depan sementara Sienna melepaskan mantra kuatnya dari belakang. Itu sama ketika mereka bertemu dengan Blade of Incarceration, tapi sayangnya, itu hanya Sienna dan Hamel, mereka berdua, tanpa Fairmouth, Molon, atau Anise. Seperti biasa, Sienna berasumsi bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Itu adalah pengintaian rutin hanya dengan mereka berdua, waktu yang disediakan hanya untuk Sienna dan Hamel. Sienna suka kepanduan hanya dengan Hamel. Meskipun mereka hanya berbagi percakapan yang lemah, dia suka berjalan sendirian dengannya. Dia terutama menyukainya ketika dia bisa mendapatkan perhatian penuhnya. Sudah kubilang jangan khawatir tentang itu,
kata Hamel dengan cemberut. Dia tidak suka cara bahu Sienna terkulai dan bagaimana dia mengunyah bibirnya. Pertemuan mereka dengan Blade of Incarceration benar-benar kecelakaan yang tak terhindarkan. Apakah mereka ceroboh? Tidak, tidak sama sekali. Seperti biasa, Sienna telah berjaga-jaga, terutama mengingat di mana mereka berada. Hal yang sama juga terjadi pada Hamel. Dia tidak menganggapnya sebagai jalan santai, hanya karena itu adalah misi rutin. Mereka berdua memahami bahaya dari misi rutin mereka dan tidak pernah lengah, bahkan untuk sesaat. Namun demikian, mereka masih lengah dengan pertemuan mereka dengan Gavit. The Demonae of Divine Glory, yang mereka dengar hanya dalam rumor, telah memungkinkan Gavit untuk menyelinap pada mereka. Terlepas dari indera akut Hamel dan sihir kuat Sienna, tindakan pencegahan mereka benar-benar gagal mempersiapkan mereka untuk pendekatan Gavit. Sebaliknya, kami turun hanya dengan sebanyak ini karena itu adalah Anda dan saya, Sienna. Jika itu Molon, dia pasti akan kehilangan kepalanya saat bertarung seperti orang idiot, lanjut Eugene. Apakah Blade of Incarceration begitu tajam? Tanya Molon. Tentu saja, idiot. Itu disebut pisau karena suatu alasan. Jika dia tidak tajam, dia akan dipanggil sesuatu yang lain untuk memulai. Tapi saya senang telah mengalaminya. Aku kira-kira tahu jarak di antara kita. Saya tidak berpikir saya akan pernah bisa menang sendiri, jawab Hamel. Hamel menepuk bahu Sienna dengan tepukan yang menenangkan. Dia ingin menanggapi, tetapi tenggorokannya terasa gatal dan kering karena alkohol. Jantungnya masih berdegup kencang, dan matanya sakit, membuat penglihatannya kabur. Meskipun demikian, dia bisa melihat Hamel dengan jelas. Fairmouth, jika kita bertarung bersama, itu bisa dimenangkan. Sementara saya mengambil bagian depan. Nah, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Anda akan tahu apa yang harus dilakukan lebih baik daripada orang lain, kata Hamel. Itu adalah proses yang akrab. Sepanjang perjalanan mereka sejauh ini, Hamel selalu bertarung bersama dengan Fairmouth. Ini adalah kasus ketika mereka membunuh Raja Iblis Pembantaian, Raja Iblis Kekejaman, dan anak-anak kemarahan. Ini sama ketika mereka membunuh Kamash, kepala raksasa dan yang terbesar dan terkuat dari Raja-Raja Surgawi. Dan aku juga baik-baik saja. Aku bisa melakukannya sendiri dengan baik, kata Hamel sambil mengangkat bahu. Namun, Sienna bisa melihat bahwa ujung jari Hamel bergetar, dan pada pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari itu bukan hanya ujung jarinya. Itu hampir tidak terlihat, tetapi seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia mengoceh dengan ekspresi terlalu percaya diri yang biasa, dia bisa melihat kilatan keringat dingin di dahinya. Perban yang melilit tubuhnya terlepas, memperlihatkan tubuh yang terluka. Ada bekas luka besar di bahu kanannya sejak Annihilation Hammer menyerempetnya, serta selusin lainnya. Dia memiliki terlalu banyak luka yang bahkan menahan sihir suci Anise dan bekas luka. Sienna tahu tentang mereka masing-masing, jadi dia tahu bahwa dia telah mendapatkan sekitar selusin dari mereka saat dia melindunginya. Dia mengerti bahwa merapal mantra sihir yang kuat membutuhkan lebih banyak waktu dan konsentrasi, membuatnya rentan terhadap serangan. Namun demikian, Hamel selalu ada di sana, melindunginya dengan tubuhnya sendiri dan menanggung beban pukulan yang dimaksudkan untuknya. Karena aku lemah. Itu tidak benar. Sienna kuat. Faktanya, dia adalah penyihir terkuat di masa sekarang, dan bahkan di antara semua penyihir di masa lalu, tidak ada orang lain yang sehebat dan sekuat dia. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sihir Sienna sebanding dengan naga, dan dia cukup kuat untuk membidik kepala Raja Iblis. Betapa kuatnya dia sekarang. Dia telah mencapai levelnya saat ini setelah mengembara di Devil Dome selama 16 tahun dan membunuh banyak iblis, termasuk 3 Raja Iblis. Meskipun demikian, dia memang lemah 16 tahun yang lalu. Menjadi lemah berarti dia membuat banyak kesalahan fatal selama pertempuran saat itu. Kesalahannya selalu membawa Sienna lebih dekat dengan kematian, tetapi Hamel selalu ada di sana untuk campur tangan, mencegah kematian semakin dekat. Bekas luka di tubuhnya tidak akan pernah hilang, dan itu adalah tanda pertempurannya, hal-hal yang Sienna tidak akan pernah terbiasa. Namun, hari ini khususnya, bekas luka itu semakin membuatnya tertekan. Jadi kapan kita akan pergi? Tanya Hamel. Dia tidak memperhatikan getarannya. Hatinya sakit, dan dia tidak bisa memberi kekuatan pada otot-ototnya, meskipun sudah banyak istirahat. Dia tahu mengapa meskipun, tubuhnya memintanya untuk berhenti setelah terlalu banyak bekerja selama 16 tahun. Saya baik-baik saja. Aku baik untuk bertarung, kata Hamel kesal ketika tidak ada yang memberikan tanggapan. Dia mengharapkan Anise dan Sienna untuk tetap diam karena mereka telah memperingatkannya berkali-kali. Namun, itu benar-benar mengganggunya bahwa itu si idiot, Molon, menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga. Hamel, Fairmouth lah yang memecah kesunyian. Meskipun mereka telah mengangkat gelas mereka, Fairmouth belum mengosongkan minuman kerasnya. Dia diam sepanjang waktu sambil menatap gelasnya dengan saksama, tidak menyentuh minumannya. Fairmouth mengangkat pandangannya. Rambut abu-abunya mengingatkan pada Surai, cocok dengan nama belakangnya, Leonhard. Di bawah pinggirannya, mata emasnya berkilau dengan cahaya kusam. Kau tetap tinggal, kata Fairmouth. Ekspresi Hamel menegang, dan Sienna memandang Fairmouth dengan heran. Anise menghela nafas pendek dan mengangguk. Itu hal yang benar.
Anise tahu kondisi Hamel lebih baik daripada orang lain karena dia bertugas merawat yang terluka. Memang benar bahwa Molon memiliki bekas luka sebanyak Hamel, tetapi tubuh mereka pada dasarnya berbeda. Molon memiliki tubuh yang luar biasa kuat, cukup untuk disebut keajaiban para dewa. Bahkan pertempuran sembrono berulang tidak memberikan kerusakan permanen pada tubuhnya. Adapun Vermouth, dia jarang terluka dalam pertempuran, dan tubuhnya mampu menahan pertempuran dalam waktu lama tanpa perlu istirahat. Hamel tidak diberkati dengan tubuh sekuat teman-temannya Molon dan Vermouth. Meskipun kokoh, dia tidak berada di dekat level mereka. Namun demikian, apa yang dia kurang dalam kekuatan fisik, dia menebusnya dengan keahliannya dalam pertempuran. Itu adalah kemampuan bertarungnya yang memungkinkannya bertahan selama ini dan menjadi salah satu anggota kelompok yang paling berharga, kedua setelah Vermouth. Namun, Ignition menempatkan terlalu banyak beban pada hati dan intinya. Itu adalah teknik yang mendorong tubuhnya jauh melampaui apa yang mampu dilakukannya. Selain itu, saat mereka menuju lebih dalam ke Devil Dome, musuh yang mereka hadapi hanya menjadi lebih kuat. Meskipun keterampilan Hamel meningkat juga, itu belum cukup. Berapa kali dia harus menggunakan Ignition meningkat saat mereka berkelana lebih dalam ke Iblis. Mereka telah berkeliaran di wilayah Iblis selama 16 tahun. Namun, setelah memasuki wilayah Raja Iblis penahanan 3 tahun lalu, Hamel terpaksa menggunakan pengapian lebih banyak daripada gabungan 13 tahun sebelumnya. Akibatnya, tubuh Hamel hampir hancur total. Tidak aneh jika dia meninggal kapan saja karena jantungnya berhenti atau pembuluh darahnya pecah. Dalam skenario terburuk, intinya akan meledak sepenuhnya, menyebabkan tubuhnya meledak bersama dengan mana yang beredar di tubuhnya. Saya setuju dengan Sir Vermouth, kata Anise. Dia tahu dia tidak bisa mendorong terlalu kuat, mengenal Hamel. Dia tahu bahwa Hamel akan menganggap rekomendasi ini sebagai penghinaan. Pertama-tama, Anise tahu bahwa Hamel memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kesejahteraannya sendiri. Dia tidak akan mendorong dirinya sendiri ke titik kehancuran jika dia merawat dirinya sendiri dengan lebih baik sejak awal. Jangan bercinta denganku, kata Hamel. Seperti yang diharapkan, Hamel sangat marah. Dia melompat dari tempat duduknya sambil mencengkeram pedang di sebelahnya. Terkejut, Sienna mencoba meraihnya, tetapi Molon mengulurkan tangannya yang besar dan meraih bahunya untuk menghentikannya. Apa katamu, idiot? Teriak Sienna. Kemarahan Hamel masuk akal, kata Molon dengan suara rendah. Dia tahu betul bahwa tubuh Hamel berada di tepi jurang, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya setuju dengan kata-kata Vermouth. Hamel adalah seorang pejuang. Jika dia ingin bertarung, dia harus diizinkan untuk bertarung. Jika Hamel mati dalam pertempuran, Molon tahu bahwa dia akan menyesali pilihannya untuk tidak mengirim Hamel kembali dengan air mata, tetapi dia juga merasa bahwa keinginan Hamel harus dihormati. Sienna tidak tahu apa-apa tentang itu, dan dia juga tidak peduli. Kondisi Hamel tidak normal, dia tidak memikirkan keadaan tubuhnya tetapi pikirannya. Dia tidak mengerti mengapa dia bersikeras menjadi begitu keras kepala ketika dia hancur. Apakah mereka tidak berbicara sambil tertawa? Apakah mereka tidak berbagi apa yang akan mereka lakukan setelah menyelamatkan dunia dan kembali? Tidak ada yang ditetapkan di batu. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa itu mereka bisa menyelamatkan dunia saat itu. Namun, sekarang berbeda. Mereka telah membunuh 3 Raja Iblis, dan hanya ada 2 yang tersisa. Apa yang dulu tampak begitu samar dan jauh mulai terlihat di Cakrawala. Mereka harus bahagia. Mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka lebih bahagia daripada orang lain di dunia. Sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia, mereka pantas mendapatkannya lebih dari siapapun. Duduklah, Hamel. Sienna tidak senang sekarang. Bahkan, dia takut dan putus asa. Tidak ada yang dia dorong ke tenggorokannya memiliki rasa, dan dia tidak mabuk tidak peduli berapa gelas yang dia miliki. Dia lebih takut pada mimpi buruknya sendiri daripada yang ditarik oleh Ratu Iblis Malam. Tidur tidak datang padanya, dan dia takut untuk tidur. Sienna terpaksa mengembangkan mantra untuk membersihkan dan menstabilkan pikiran seseorang, dan dia bahkan mencoba menghilangkan rasa takutnya dengan sihir ilahi Anise. Namun demikian, itu hanya lingkaran setan. Bahkan jika dia membersihkan pikirannya dan memadamkan emosinya, begitu dia melihat ke langit kelabu dan melihat Castle of the Demon King of Incarceration, ketakutan menyapu dirinya sekali lagi. Dia tidak ingin mati. Yang lain telah melarikan diri setelah meninggalkan semua tanggung jawab mereka. Beberapa telah meninggalkan keinginan mereka yang tersisa sebagai wasiat sebelum meninggal, dan mereka semua menaruh harapan mereka padanya dan teman-temannya. Mengapa mereka mencari keberhasilan kegagalan mereka dari Sienna dan kelompoknya? Sienna tahu dia tidak bisa menyalahkan mereka, tetapi dia merasakan kebencian terhadap mereka. Dia bahkan merasa cemburu. Jika memungkinkan, dia ingin menyerah dan kembali. Mereka telah membunuh 3 Raja Iblis. Mereka telah melakukannya dengan baik. Bahkan jika mereka kembali ke sini untuk membunuh 2 Raja Iblis yang tersisa suatu hari. Untuk saat ini, mereka bisa kembali, hanya sampai tubuh Hamel sembuh. Kamu bahkan tidak bisa bertarung dengan benar, kata Sienna. Dia tahu lebih baik daripada orang lain bahwa itu hanya mimpi pipa. Dia tidak bisa bertindak atas mimpinya yang egois. Masih ada 2 Raja Iblis yang tersisa, dan selama mereka tetap hidup, dunia akan terus terjun ke dalam kekacauan.
Iblis dan binatang iblis akan membunuh manusia, dan penyakit iblis akan membunuh para elf. Sienna perlu membalas dendam untuk para elf yang mati. Anda hanya akan menghalangi jika Anda ikut, lanjutnya. Sienna tidak ingin mati, jadi dia tidak mau. Dia tidak bahagia, jadi suatu hari dia akan menemukan kebahagiaan. Mengapa makanan tidak terasa seperti apapun? Itu karena mereka hambar, seperti kotoran anjing. Itu juga karena stres sampai ke kepalanya. Pada akhirnya, semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya setelah mereka membunuh semua Raja Iblis. Jadi, Hamel, kamu tunggu di sini, Sienna menyimpulkan. Mereka berlima harus bertahan hidup. Hamel adalah orang yang paling dekat dengan kematian sekarang, dan tubuhnya tidak dalam kondisi baik. Itu wajar baginya untuk tetap tinggal. Bahkan jika Hamel tidak setuju untuk melakukan ini, Sienna tahu itu harus dilakukan. Kebahagiaan yang dia impikan adalah agar semua orang bertahan hidup. Saya tidak suka rumah kecil. Pada malam-malam tanpa tidur, dia biasa melukiskan gambaran samar tentang masa depan. Aku lebih suka rumah besar. Dia percaya bahwa suatu hari mereka akan menemukannya. Tempat yang dikelilingi oleh banyak pohon. Tempat dengan udara segar, di mana langit tinggi dan biru. Tempat yang penuh dengan bintang-bintang di malam hari. Tanah dengan aliran lembut daripada angin asin. Itu adalah pikiran yang memalukan, pemandangan yang tidak pernah bisa dia ceritakan kepada orang lain. Saya ingin seluruh lampiran digunakan sebagai studi. Ketika matahari terbenam, saya akan menyalakan perapian, menerangi ruang kerja dengan cahaya oranye yang hangat. Saya akan duduk di kursi goyang membaca buku, atau mungkin saya akan menulis sesuatu. Dia bertanya-tanya berapa umurnya. Anda akan sama seperti sebelumnya. Setelah berkeringat ember dan ember berlatih dengan segala macam senjata, Anda akan datang ke ruang kerja setelah mandi, menggoyangkan rambut basah Anda. Saya akan mempermasalahkan sikap Anda tetapi akhirnya menertawakan lelucon Anda. Sementara Hamel berdiri untuk berjaga-jaga, Sienna akan mencuri pandang pada Hamel dan kemudian melompat berdiri setiap kali mata mereka bertemu. Terkadang, kita akan tenggelam dalam ingatan kita saat berkemah di luar. Kami akan memanggil Anise, Molon, dan Molon, berbicara dan tertawa sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur jadi dia berencana untuk tetap terjaga karena itu akan menjadi shift-nya segera. Ketika saatnya tiba, Hamel, kau akan berada tepat di sampingku, di tempatku yang terdekat. Saat ini, Sienna menahan napas saat dia menatap Hamel. Dia tidak bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang dia miliki sekarang. Aku tidak bisa membayangkan masa depanku, kebahagiaanku, tanpamu. Itu mungkin ekspresi yang tidak sedap dipandang.